Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan sesuatu yang penting, meskipun kadang-kadang ini menimbulkan kontroversi. Satu kali di dalam sebuah ibadah, ada seorang hamba Tuhan ini mengawali khotbahnya dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya begini, saudara-saudari sekalian, kalau Anda disuruh milih, ya milih loh ya, dia bilang gitu. Anda disuruh milih, kita hidup di dunia susah, menderita, ya berat hidup ini, tapi mati masuk surga. Atau yang kedua, kita di dunia ini happy-happy, bahagia, senang, dan kemudian mati masuk neraka. Pilih mana? Saya ingat banget, saudaraku, pada waktu itu jemaat tentunya milih yang nomor satu ya, kalau suruh milih dari dua ini. Tapi jawaban dari pendeta ini ya agak menyimpang, saudara. Dia bilang, kalau saya nggak milih dua-duanya, dia bilang gitu. Dia berkata, kalau saya milih, ya hidup di dunia ini berbahagia, haleluya, happy-happy, kemudian mati masuk surga, begitu. Waktu saya mendengar akan, ya itu kan hanya joke ya saudaraku, hanya satu introduksi yang membuat kita ini berminat terhadap apa yang akan disampaikan. Waktu saya mendengar hal itu, saya sempat berpikir, memang pilihan kalau ada tiga, kita pasti milih yang ketiga. Tetapi kalau kita meneliti akan kebenaran firman Tuhan, ketiga-tiganya ini ada, saudaraku. Ya, coba ya kita ulangi ya. Pertama, hidup di dunia ini susah, menderita, berat, sampai mati, tapi dia masuk surga. Apakah ada di dalam Alkitab? Ada, saudaraku. Contoh yang Tuhan berikan itu very clear, sangat jernih, sangat jelas, yaitu tentang Lazarus dan orang kaya, perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Ini bukan perumpamaan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus mengawali dalam Lukas 16, ayat yang ke-19 itu, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Jadi dia tidak berkata ini adalah sebuah perumpamaan ya. Ya mungkin perumpamaan, mungkin tidak, tapi yang jelas perkataan Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Meskipun itu hanya perumpamaan, itulah kebenaran. Ya, jadi ada orang kaya setiap hari bersukaria dalam kemewahan, berpakaian jubah ungu dan kain halus. Itu orang kaya, senang-senang. Sementara kontras sekali ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, jadi menderita sakit kulit, begitu ya, gatal sakit gitu, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, saudaraku, kontras sekali, tapi ini yang Tuhan sampaikan dalam pengajarannya, bahwa ada dua sisi kehidupan di bumi yang sementara ini. Yang satunya kaya raya berpakaian jubah ungu, itu lambang kemewahan, kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Jadi dia makan minum dan bersenang-senang. Pada zamannya tentunya ada cara-cara untuk bersenang-senang. Sementara kontras pengemis yang namanya Lazarus tidak punya rumah, ya dia tunawisma, dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan dia kelaparan. Kelaparan melihat orang makan enak, ya makan ayam, makan daging, sate, begitu ya, makan buah-buahan yang segar-segar, dia kelaparan, mungkin kehausan juga, minum anggur, dia pengen mencicipi, tapi dia pengemis, dia nggak berani. Dia hanya merangkak-rangkak dan dia memungut akan remah-remah yang jatuh. Dan itu pun sedikit tentu, remah-remah saudaraku ya. Atau sisa-sisa makanan saja yang tidak disukai oleh orang yang berpesta.
Tapi apa jadi, saudaraku, Tuhan Yesus kalau kasih ilustrasi cukup tajam ya, dikatakan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya karena dia badannya penuh borok. Jadi sebuah ilustrasi penggambaran tentang kehidupan sementara di bumi yang kontras sekali. Yang satu sangat menderita sebab kelaparan itu adalah perkara kebutuhan yang paling pokok ya, makan minum saudaraku ya, paling pokok, lebih dari pakaian. Setelah makanan, minuman, pakaian, kan begitu saudaraku ya. Baru kemudian perumahan dan sebagainya, pendidikan dan seterusnya. Saudara, itu dalam hierarchy of needs itu ada. Nah, saudara, kemudian ayat 22 dikatakan kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi dia setelah mati dia dipangku oleh Abraham, bapak orang beriman. Ini gambaran dari Firdaus. Tentunya di sana ada satu kenyamanan dan ada sukacita, damai sejahtera, dan lepas dari semua penderitaan yang dia derita seumur hidup di atas muka bumi ini. Dia ada di sana. Itu yang digambarkan dalam perikop orang kaya dan Lazarus ini. Lazarus, orang miskin, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ayat 23 orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Saudara. Ya, kenapa disebut dikubur? Lazarus tidak disebut dikubur. Tapi ini orang kaya ini dikubur. Artinya apa, saudara? Artinya tentunya ada upacara dan sebagainya, ada penghormatan dan sebagainya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atasnya. Ini bicara tentang jiwa dan rohnya itu menderita di alam maut. Tadinya senang-senang, sukacita, kemudian menderita di alam maut. Jadi kalau kembali kepada 3 pilihan tadi, saudaraku. Satu, apakah ada orang yang hidupnya di bumi ini menderita? Kalau menurut kisah Lazarus, ada. Ada. Nah, pertanyaan mengapa orang sebaik Lazarus, orang sebenar Lazarus, karena dia masuk ke sana kan pasti dia orang benar. Kenapa kok dia menderita di bumi ini? Itu merupakan sesuatu hal yang kita semua bertanya-tanya dan kita itu misteri, saudaraku. Tapi faktanya kalau Tuhan bicara seperti ini berarti ada orang yang hidupnya di bumi menderita tapi dia benar. Dan mati, dia masuk ke Firdaus, pangkuan Abraham. Sementara ada orang yang bersenang-senang di bumi, tapi karena dia tidak benar dan tidak dibenarkan oleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus, oleh kasih karunia Tuhan, dia akhirnya mati langsung berada di alam maut, menderita sengsara, dan kemudian digambarkan di situ ada nyala api yang membuat dia kehausan dan kesakitan. Demikian, sampai dia mohon-mohon supaya Lazarus mencelupkan jarinya dan meneteskan di lidahnya ini setetes air sejuk. Sedemikian Tuhan Yesus menggambarkan akan kontrasnya dua ini. Nah, tadi kan hamba Tuhan kan bertanya kalau pilih ini atau ini, ya kita pilih yang ini kan begitu, saudaraku. Meskipun ini pilihan yang tentunya kurang sedap. Betul ya? Setuju ya, saudaraku ya? Nah, tapi hamba Tuhan ini ya bergurau, dia bilang aku nggak pilih dua-dua, aku pilih yang ketiga, hidup di bumi sementara bahagia, senang, dan diberkati, dan sehat, dan nanti waktunya pulang ke surga bersama dengan Tuhan di kekekalan dalam keindahan surga. Ya, saudaraku, saya ingin sampaikan pada Anda, ketiga-tiganya ada di dalam Alkitab. Ya, jadi kita nggak boleh ekstrem mengatakan bahwa ikut Yesus harus menderita, meskipun syarat yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk ikut Dia itu harus sangkal diri, pikul salib, mengikut Dia setiap hari. Jadi kalau ada harga yang harus dibayar mengikut Yesus, ya kita harus pegang yang prinsip ini. Karena kita tidak tahu, saudaraku, kita nggak tahu. Para pendahulu kita, orang-orang Kristen di gereja mula-mula setelah era para rasul,
itu mereka itu hanya demi mengasihi Tuhan dan demi nama Yesus, mereka kehilangan segala-galanya. Tentunya itu ada pada satu kurun waktu, pada zaman tertentu, ya. Pada abad-abad awal orang Kristen di zaman pemerintahan Kaisar Nero, kaisar-kaisar yang kejam-kejam itu, saudaraku, mereka hanya karena mereka jadi Kristen, mereka harus menghadapi maut setiap kali, saudaraku. Tanpa dosa, tanpa kesalahan, hanya karena mereka percaya Yesus, hanya karena mereka itu orang Kristen, karena mereka adalah orang beriman, mereka ditangkap. Kalau nggak mau menyangkal Tuhan, mereka mati. Matinya, ya, dijadikan mangsa singa lapar, saudaraku, dan ditonton. Itu sejarah. Dan Nero pada waktu dia semakin gila, orang-orang Kristen ditangkap, disalib, kemudian dijadikan obor hidup. Obor hidup, saudaraku. Jadi hidup-hidup mereka dibakar. Mereka dipancangkan di tiang, disiram dengan tir gala-gala gitu ya, set gitu untuk minyaknya, kemudian disulut. Ya kesakitan, saudaraku, sampai maut menjemput. Sementara mereka berpesta di bawah dengan penerangan obor hidup manusia itu. Itu terjadi di dalam sejarah, saudaraku. Jadi jangan sekali-kali kita berkata bahwa kita hanya mau milih yang ketiga. Kalau boleh milih, kalau berdoa minta sama Tuhan, ya enggak apa-apa. Wong kenyataannya memang ada orang-orang Kristen yang berbahagia di bumi ini, sukacita, damai sejahtera, sampai akhir hidupnya dia pulang ke surga. Paham ya, saudaraku ya? Jadi kita harus menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang Alkitabiah, full gospel, saudara. Saya akan tunjukkan ayat, saudara, apa yang dihadapi oleh pendahulu-pendahulu kita. Di dalam surat Ibrani itu dijelaskan, surat Ibrani ayat pasal 10 ayat yang ke-32 mulai. Ibrani 10, 32, saya bacakan. Ingatlah akan masa yang lalu. Ini dia berbicara pada orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, jadi terang itu menerima Kristus, kamu banyak menderita. Menderita loh, saudaraku, setelah menerima Kristus, mereka menderita. Dan karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, menderita oleh karena kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi ini nggak masuk kategori yang pilihan ketiga. Mereka terima Yesus, mereka memperoleh terang Kristus itu, mereka bertahan dalam perjuangan yang berat, tidak ringan, dan banyak menderita. Ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Ya, saya kira ini mengacu pada peristiwa-peristiwa ketika mereka itu demi nama Yesus, mereka itu diajak, diolok di depan umum, dijadikan tontonan dan cercaan, dan mereka menderita. Mungkin sampai kepada kematian ketika mereka ada di Kolosium, di gelanggang di mana singa-singa lapar itu dilepaskan dan mereka dimakan. Saudara, mudah sekali orang akan bertanya, di manakah Tuhan pada waktu itu? Kenapa Tuhan membiarkan akan umatnya menderita seperti itu? Ya, memang sudah tertulis bahwa akan tiba waktunya bahwa kamu akan dianiaya dan kamu akan dibunuh. Jadi firman Tuhan itu akan digenapi meskipun mungkin kita tidak menggenapi. Tetapi itu firman Tuhan, dan kalau ada yang menggenapinya, maka kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, kemudian maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Jadi tidak sampai kena, tapi
ikut ya ngerasakan gitu ya, ada saudara-saudari kita yang karena nama Tuhan, yang karena imannya pada Tuhan, mereka harus dijadikan tontonan ya, kemudian dicerca, mereka menderita dan kita ikut menderita. Ketika kita berdoa, kita ikut menangisi akan penderitaan saudara-saudari kita itu. Jadi ada yang ngalami, ada yang tidak ngalami, tapi ya mestinya sebagai tubuh Kristus ikut merasakan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mendengar berita bahwa daerah Syria dan Irak itu dikuasai oleh ISIS, saudara ya, itu pada waktu itu orang-orang Kristen dibantai, saudara. Dan pembantaiannya nggak ada belas kasihan sama sekali. Laki, perempuan, tua, muda, semua dibantai. Nah kalau yang terjadi seperti itu bagaimana? Kita ikut merasakan. Kita yang bebas, yang aman di tempat ini, di negara bebas seperti kita sekarang ini, kita merasakan. Jadi sekarang pun, saudaraku, ada yang diperlakukan itu karena Injil. Karena Yesus, tapi kita tidak, tapi kita harus ikut ambil bagian gitu ya. Kemudian ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas. Saudaraku, demi Kristus ada yang orang kaya yang kemudian dimiskinkan. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Dahsyat saudara. Hartanya dirampas karena nama Yesus menjadi miskin, tapi mereka menerima itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Saudaraku, misteri Tuhan, mengapa ada yang begini, mengapa ada yang begitu, itu tidak bisa dihindari. Kita terima itu sebagai sebuah misteri dalam hikmat dan kebijaksanaan Allah. Kalau memang Tuhan mengizinkan akan hal-hal semacam itu terjadi, kita harus menerimanya. Dikatakan dengan sukacita, tapi tentunya tak oleh kuat, tak oleh gagah, saudaraku, tapi oleh Roh Kudus. Orang-orang Kristen pada waktu itu dipenuhi Roh Kudus dan mereka mampu melewati itu dengan sukacita. Jadi kalau dikatakan hidup di dunia ini susah, menderita, itu secara fisik mungkin ya. Tetapi di dalam penderitaan dan di dalam tekanan, di dalam kesusahan itu ada sukacita surgawi. Nah inilah yang tentunya kita yang tidak ngalami akan penderitaan seperti itu, kita juga tidak menerima akan jenis sukacita yang mereka dapatkan, yang seperti ditulis itu, hartanya dirampas, dimiskinkan, dan mereka menerima dengan sukacita. Ini sukacita model apa ini? Kan begitu ya, kita nggak bisa paham. Tapi itu tertulis, saudaraku. Haleluya. Saudara, kalau kita merenungkan hal-hal semacam ini, bagaimana? Apakah Anda berkata, puji Tuhan, memang itulah kebenaran? Atau Anda ada pemberontakan, ada perlawanan, berkata, enggak benar itu. Nah, saudaraku, kita harus tundukkan diri kepada kebenaran firman yang lengkap. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kalau boleh milih, doa kita ya di bumi ini bahagia, ya dijauhkan dari masalah apapun, dan kita sehat-sehat saja sampai nanti kedatangan Tuhan, kita bersama dengan Dia selama-lamanya. It's okay. Ada yang begitu. Dan saya berdoa supaya Anda juga mengalami yang baik-baik saja, baik jasmani, jiwani maupun rohani. Saya juga mendoakan diri saya begitu. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak boleh disingkirkan atau dilemahkan dengan adanya pendapat-pendapat yang ekstrim dan salah. Ini kalau pengajaran kemakmuran kan semua orang yang terima Yesus pasti ngalami seperti ini. Pasti diberkati, dilimpahi, sukses, hidup luar biasa, enak, dan kemudian mati masuk surga gitu ya. Ya semuanya tentunya tertarik kalau diiming-imingi dengan pengajaran seperti itu, tapi itu bukan Alkitab, saudara.
Saya berharap Anda menjadi dewasa, semakin hari semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Mari kita semakin mengenal akan kebenaran firman yang lengkap. Tuhan Yesus memberkati.